Iya, dari kami kelompok Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Lamderos Montimol. Saya di sini sebagai host. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Saudin, saya sebagai narasumber yang kedua. Apa penyebab banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat tahun ini? Banjir yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat dikarenakan oleh cuaca hujan yang sangat ekstrim yang mengakibatkan air sungai itu naik dan mengalir. Faktor manusia apa saja yang memperparah banjir? Ada dua kemungkinan, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Pengaruhnya yaitu penebangan hutan secara besar-besaran, alih fungsi lahan menjadi tambang sawit dan pertambangan. Apa saja yang memperparah banjir? Faktor alam akan tetapi juga faktor manusia. Pengaruhnya yaitu penebangan hutan secara besar-besaran, alih fungsi lahan menjadi tambang sawit maupun tambang ilegal. Mengapa sistem drainase yang buruk dapat meningkatkan risiko banjir? Karena drainase yang buruk yang ada di kota itu dapat membuat sampah menumpuk dan air sungai mengecil. Terus jika cuaca hujan ekstrim datang, air tidak punya tempat untuk mengalir. Contoh edukasi kebencanaan apa saja yang perlu diberikan kepada masyarakat? Sosialisasi larangan untuk membangun rumah di bantaran sungai, terus belajar tanda-tanda banjir, simulasi evakuasi, dan latihan rutin sekolah. Apa saja 3 tahap pertama dalam manajemen bencana menurut BNPB? Contohnya pendirian dapur TNI, perbaikan listrik, dan pembangunan rumah relokasi, sampai jembatan yang roboh. Kegiatan apa saja yang termasuk dalam tahap prabencana dan bentuk penanganan pada masa tanggap darurat? Pada prabencana itu dilakukan pencegahan, mitigasi, rencana kontingensi, dan simulasi. Kalau pas tanggap darurat itu penyelamatan, evakuasi, posko makanan, terus rapid assessment. Apa dampak besar dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat? Dampak besarnya yaitu banjir, longsor, terus hilangnya keanekaragaman hayati, sampai ketidakadilan sosial. Yang kena paling parah itu justru masyarakat kecil. Apa langkah darurat yang harus dilakukan warga saat banjir tiba-tiba terjadi? Masyarakat harus tahu langkah darurat. Yang pertama, naik ke lantai yang paling tinggi, matikan listrik, amankan dokumen penting, dan kalau air naik cepat, segera evakuasi. Kebutuhan mendesak apa yang berfungsi diperlukan korban pada awal bencana? Air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, selimut, dan Bagaimana mekanisme donasi yang dilakukan melalui dompet Dufan atau Kita Bisa? Kita sudah membuka donasi lewat dompet Duhafa dan Kita Bisa. Dana yang masuk langsung dipakai kirim logistik. Beberapa lokasi yang aksesnya putus bahkan dikirim lewat airdrop dari helikopter. Apa metode trauma healing yang dilakukan atau membantu korban? Seperti aktivitas healing bermain, konseling, relaksasi, sampai look, listen, and live. Apa metode trauma healing yang digunakan atau membantu korban? Seperti bermain, konseling, relaksasi, sampai look, listen, and live. Apa metode trauma healing yang digunakan atau membantu korban? Metode yang digunakan yaitu aktivitas bermain, konseling, relaksasi, sampai look, listen, and live. Apa yang dimaksud dengan pendekatan look, Listen. dan link? Yaitu kami dengarkan cerita korban, bedakan kecemasan, dan hubungkan ke bantuan profesional kalau perlu. Mengapa struktur kuat penting untuk mengurangi risiko bencana di masa depan? Jadi pemerintah itu terus membangun infrastruktur yang lebih kuat agar semuanya itu kita siap jika terjadi bencana lagi. Sekian dari kami, kelompok 13. Terima kasih. See you.